Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat kami dari Tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, kembali Tutor mengisi mata kuliah PDGK 4205, yaitu mata kuliah pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Pada topik pembahasan pada pagi hari ini tentang Modul 6 Praktik Pembelajaran di Tingkat Sekolah Dasar. Yuk mari simak video pembelajaran berikut ini. Pada modul 6 kita mempelajari tentang praktik pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Praktik pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar, kegiatan belajarnya seperti biasa dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama mengenai praktik dalam merancang pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasarnya. Kemudian kegiatan belajar dua yaitu praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Pada kegiatan belajar 1 yang akan kita praktikkan adalah merancang pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Adapun prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasinya ada 5 poin yang mesti kita laksanakan dalam kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasinya. Yang pertama yaitu menetapkan mata pelajaran yang dipadukan. Lalu kemudian menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran yang mesti kita tetapkan untuk kita praktikkan dan simulasikan. Pada poin 1 ini yang harus kita padukan yaitu 3 mata pelajaran. Contohnya misalkan kita memadukan pelajaran IPA, IPS atau PKN, atau misalkan PKN Matematika Bahasa Indonesia. Itulah yang harus kita tetapkan dan pada poin 1. Pada poin 2 itu kompetensi dasar apa yang harus kita tetapkan dari 3 mata pelajaran yang sudah kita tentukan pada prosedur pada poin 1-nya. Di tahap yang menetapkan kompetensi dasarnya artinya kita memilih kompetensi pada jenjang kelas dan semester yang sama dari 3 mata pelajaran yang menurut Anda dapat dipadukan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalkan memadukan IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia, atau IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia, atau PKN Matematika dan Bahasa Indonesia. Sesuai dengan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran di tingkat sekolah dasar tersebut. Pada poin ketiga, mengembangkan tema yang sesuai. Nah, seperti yang diuraikan pada modul 4, tema merupakan pokok pikiran yang akan menjadi fokus dan pusat pembicaraan pembelajaran. Misalkan fungsi tema merupakan hal yang penting karena dengan menetapkan tema yang tepat akan menciptakan suasana pembelajaran yang optimal. Itu pada poin yang ketiga. Pada poin yang keempat yaitu mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Artinya kita membuat peta jaring-jaring tematiknya. Misalkan contohkan seperti yang ada di modul pada modul 6 ini ya, mengambil tema pada lingkungan.
Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPS. Ketiga mata pelajaran tersebut keterhubungan dengan tema yang diambil, yaitu mengambil tema tentang lingkungan. Itulah poin yang keempat. Lalu poin yang kelima adalah penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Di sini pada poin yang kelima ini, setelah Anda mengembangkan peta jaring-jaring tematiknya, Anda harus menyusun satuan pembelajarannya. Otomatis akan kita buat format rencana pembelajaran terpadu untuk kegiatan praktik dan simulasinya. Di sini yang harus kita tentukan mata pelajarannya, menentukan tema, kemudian waktunya kapan. Ini ada beberapa poin yang harus kita sesuaikan dengan pemilihan dari 3 mata pelajaran dan menentukan dari temanya. Mulai dari standar kompetensi, lalu kompetensi dasarnya, kemudian indikator, materi pokoknya apa, media dan sumber belajarnya dari mana, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, kegiatan pembelajarannya, lalu adakan evaluasinya. Itu yang harus kita rencanakan pada format rencana pembelajaran terpadu. Kemudian pada rencana pembelajaran terpadu yang Anda susun sebanyak 2 buah untuk keperluan praktik, tentunya Anda sendiri dan simulasi di kelas tutorial itu kepala sekolah dan teman sejawat dimintai bantuan untuk menilai rencana pembelajaran terpadu yang Anda siapkan untuk keperluan praktik di kelas sendiri maupun di kelas tutorialnya. Jadi di sini ditampilkan alat penilaian kemampuan guru atau dengan kata lain APKG 1. Jadi ini adalah lembar penilaian kemampuan dalam merencanakan pembelajaran terpadu, mengisi lembar penilaian yang tertera 8 poin seperti yang saya tampilkan. Artinya di lembar alat penilaian ini kita akan mengisi beberapa aspek yang terdapat pada rencana butir penilaiannya. Misalkan menentukan tema, itu kita mengisi butirnya 1 sampai 5, sama poin kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan 7. Itu mengisi, menceklis rata-rata butir penilaian pada alat penilaian kemampuan guru pada lembar penilaian kemampuan merencanakan pembelajaran terpadu seperti yang saya tampilkan pada slide sebelumnya ini. Ya, itu tadi pada kegiatan pembelajaran yang pertama. Kemudian berlanjut pada kegiatan belajar 2. Setelah kita merancang, pada kegiatan belajar 2 ini kita mempraktikkan pelaksanaan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Mahasiswa harus melakukan praktik dan simulasi pembelajaran terpadu sesuai dengan rancangan pembelajaran terpadu pada kegiatan belajar 1 yang saya jelaskan tadi. Ini yaitu rambu-rambu pelaksanaan praktik pembelajaran terpadu di kelas mahasiswa, kemudian simulasi yang harus mahasiswa laksanakan di kelas tutorial. Ada beberapa poin
rambu-rambunya. Yang pertama adalah simulasi yang dilaksanakan pada kelas tutorial, seperti yang dilaksanakan pada kelas di tingkat sekolah dasar. Simulasi yang dilaksanakan di tingkat sekolah dasar, sekolah yang Anda pilih ya, pada poin 1. Lalu kemudian di poin yang kedua, melaksanakan praktik tersebut tentunya harus izin dengan kepala sekolah dan terlebih dahulu harus menginformasikan kepada siswi pada tingkat sekolah dasar yang sudah Anda tentukan, sekolah mana yang Anda praktik atau simulasi pelaksanaan pembelajaran terpadu tersebut pada poin yang kedua ini. Lalu kemudian pada poin yang ketiga, yaitu mengisi lembar refleksi. Nah, di poin yang ketiga Anda diwajibkan mengisi lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran terpadu yang didasarkan atas pengamatan di kelas saat pelaksanaan pembelajaran terpadu ataupun wawancara sederhana terhadap siswa Anda sendiri atau teman sejawat atau kepala sekolah dalam mengamati kegiatan yang dilaksanakan pada praktik di kelas atau di sekolah Anda sendiri. Kemudian pada poin yang keempat, simulasi tersebut harus terlebih dahulu didiskusikan dengan tutor. Artinya waktu simulasi rancangan pembelajaran minimal maksimumnya adalah 20 menit. Artinya mendiskusikan waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran simulasi tersebut. Pada poin yang kelima, pada simulasi dapat mengatakan pre-memory, artinya apabila pada pelaksanaan tersebut yang kegiatannya tidak terlalu penting, itu artinya menyebutkan pre-memory itu artinya untuk dilewatkan, atau misalnya saat mensimulasikan kegiatan inti penyajian, Anda dapat mengatakan sudah dikerjakan. Pada poin yang keenam, Anda tentunya harus bersikap seperti guru mengajar. Pada poin yang keenam ini, Anda anggap mahasiswa adalah siswa Anda sendiri, sehingga pada saat simulasi Anda menggunakan sebutan anak-anak sekalian atau Bapak Ibu untuk membahasakan diri Anda agar lebih terlihat seperti benar-benar seorang guru. Pada poin yang ketujuh, simulasi pembelajaran tersebut di kelas dinilai dan diamati oleh tutor. Pada poin yang ketujuh ini,
pastikan bahwa tutor Anda sudah memegang lembar penilaian simulasi pembelajaran terpadu untuk menilai penampilan Anda dalam melakukan simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial. Itu pada poin yang ketujuh. Nah, ini adalah seperti kegiatan belajar 1, ada juga lembar penilaian kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, mengisi poin-poin yang ditampilkan seperti 9 poin yang saya tampilkan. Mengisi nama mahasiswa, NIM, alamat sekolah yang tempat mahasiswa itu praktik, kelas semesternya, kemudian temanya apa, mata pelajaran yang sudah ditentukan apa, tanggal pelaksanaannya tanggal berapa, lalu kelompok belajarnya kelompok berapa, dan UP, BJJ, UT-nya diisi juga. Ini juga ada aspek sama seperti perancangan di kegiatan belajar 1, aspek butir penilaian dalam mendemonstrasikan mata pelajaran yang diajarkan. Ada 5 poin aspek butir penilaiannya. Kalau tadi di kegiatan belajar 1 ada aspek butir penilaian perancangan, kalau di kegiatan belajar 2 ini adalah aspek butir penilaian mendemonstrasikan mata pelajaran yang diajarkan. Ini ada 5 poin yang mesti diisi butir-butirnya. Oke, terima kasih. Cukup untuk materi pada pagi hari ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.